kepadamu atas limpahan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh pada kesempatan malam ini kami serahkan semuanya hanya kepadamu, satu-satunya pengharapan sejati dalam hidup dan jalan keselamatan. Semoga kami mampu memaknai setiap hal yang kami dapatkan saat ini. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mazmur bab 51, pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa-dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitahukan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah nama Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Rekan-rekan orang muda yang terkasih, Sakeus, seorang yang bertubuh pendek, kecil, dan dijauhi banyak orang karena ia pemungut cukai. Ia dicap sebagai seorang pendosa. Tetapi ketika Yesus lewat, ia dengan percaya diri dan penuh harapan naik ke sebatang pohon untuk melihat Yesus. Siapa yang menyangka itulah awal keselamatan bagi Sakeus, karena Yesus mau melawat ke rumahnya hingga akhirnya ia pun bertobat. Pengharapan akan selalu ada selama kita hidup di dunia, dan pengharapan sejati hanyalah pada Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Sakeus yang dianggap oleh seluruh masyarakat sebagai pendosa, ketika mendengar Yesus mau lewat di Yeriko, kampungnya, ia mengalami pergolakan batin yang sangat berat. Ia mengalami proses perkembangan iman. Sejak awal, keinginan untuk melihat yang masih bersifat dangkal, sebatas pada rasa penasaran, kemudian berubah menjadi suatu tindakan nyata dan perjuangan yang mengalahkan keterbatasan diri. Ia berlari lebih cepat supaya bisa di depan, dan badannya yang pendek menjadi penghalang. Ia atasi dengan memanjat pohon ara. Seolah Sakeus berteriak dari kedalaman hatinya yang rapuh,
Yesus, Yesus, lihatlah diriku, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Rupanya usaha keras luar biasa Sakeus inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melihat Sakeus sekadar sebagai seorang pendosa, seperti kebanyakan orang melihatnya. Yang justru Tuhan Yesus lihat adalah seorang pendosa yang berusaha untuk bertobat dan mencari keselamatan. Tuhan Yesus melihat usaha seorang pendosa. Yesus melihat dengan cara yang berbeda dari semua orang. Ia melihat hati yang hancur dan menghargai setiap usaha manusia yang mau mengenal Dia. Rekan-rekan orang muda yang terkasih, kasih Tuhan memang sungguh sangat luar biasa. Tuhan mengenal semua dosa, kesalahan, kekurangan dan kelemahan kita. Tuhan tahu benar siapa yang malas berdoa. Tuhan tahu betul siapa yang suka melawan orang tua. Tuhan tahu benar siapa yang menyimpan iri dan dengki di dalam hatinya. Tuhan kenal kita semua luar dalam. Tuhan tahu betul berapa banyak kali kita menyakiti hati orang tua kita, bapa dan mama, yang lewat mereka Tuhan menghadirkan kita di muka bumi ini. Tuhan tahu pasti berapa banyak kali kita bersikap durhaka terhadap orang-orang tua, orang-orang yang lebih tua, terutama ayah dan ibu kita. Meski demikian, Tuhan tetap menyapa kita, memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Seperti Sakeus, Tuhan tahu semua dosa dan kesalahannya. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat dia, Tuhan menyapa, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kebanyakan orang mengenal dengan baik nama setiap orang, tetapi justru memanggil dan menyebut orang lain dengan label dosa, kejahatan, dan kesalahan mereka. Seperti orang banyak dalam Injil hari ini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, lihat, ia menumpang di rumah orang berdosa. Padahal mereka tahu bahwa orang itu bernama Sakeus. Seperti iblis. Iblis tahu kenal nama kita, tetapi dia memanggil kita dengan dosa dan kesalahan kita. Rekan-rekan orang muda yang terkasih, seberapa banyak kita berbuat dosa, sebesar apapun dosa-dosa kita, Tuhan tetap menunggu kita dengan kasih dan pengampunannya yang tiada batas. Kita semua mesti menyadari bahwa dalam diri kita ada begitu banyak kekurangan, banyak dosa yang selama ini sudah kita lakukan. Pada kesempatan ini, serahkanlah semua beban, entah dosa, entah masalah yang ada dalam dirimu. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan dikuatkan, dan percayalah bahwa Tuhan akan meringankan beban yang kita pikul. Datanglah kepada Tuhan
semakin dalam dan percayalah kepadanya. Semua beban dan masalah yang kita alami akan Ia ringankan. Ya Tuhan dan Allah kami, berkatilah kami semua, orang-orang muda di Paroki Santa Maria Fatima Betung ini. Teristimewa kami semua yang sementara mempersiapkan diri dan segala hal lainnya untuk melakonkan tablo pada hari Jumat Agung nanti. Bersihkanlah hati kami, murnikanlah pikiran kami, berkatilah kami semua. Semoga kami dapat mempersiapkan diri, baik secara pribadi maupun secara kelompok, secara baik dan benar, untuk kemudian pada saatnya nanti kami boleh melakukan tablo sesuai dengan apa yang kami harapkan dengan bantuan rahmat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, berkatilah rekan-rekan orang muda kami di Paroki ini yang belum terlibat secara aktif di dalam banyak kegiatan gereja. Kami mendoakan mereka, semoga mereka juga Engkau berkati setiap usaha dan perjuangan hidup mereka, berkati juga masa depan mereka, penuhlah cita-cita mereka semua, sebagaimana kami juga memohon supaya Tuhan memeluk semua mimpi dan impian kami, juga cita-cita perjuangan masa depan kami semua. Kami juga berdoa mohon berkat dan penyertaan bagi orang tua kami masing-masing. Bagi mereka yang sudah meninggal, Tuhan, kami mohon ampunilah dosa-dosa mereka. Jadikanlah mereka pendoa bagi kami semua, terutama keluarga yang masih bersiarah di bumi ini. Berkatilah semua orang tua kami, ayah dan ibu, yang masih hidup bersama kami di dunia ini. Berkatilah setiap usaha dan perjuangan hidup mereka. Berikanlah mereka kesehatan yang memadai, kebijaksanaan yang kuat, ketabahan dan keteguhan hati di dalam menjalani sisa-sisa hari hidup mereka. Kami berdoa untuk seluruh umat Allah Paroki Santa Maria Fatima Betung yang sementara mempersiapkan diri untuk merayakan Trihari Suci yang akan berpuncak pada hari Paskah kebangkitan Putra Tuhan kami. Berkatilah kami semua, Tuhan. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdiri bergandengan tangan, kita menyanyikan